Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Lediansa Saputra. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap bahagia. Baik, pada video kali ini saya akan bercerita terkait kalau mau jadi pegawai Pertamina harus selesaiin KKW dulu. Nah, jadi ada syarat tertentu untuk menjadi karyawan Pertamina ya. Tapi pada video ini saya akan bahas secara tuntas ya apa itu KKW, biar kalian ada gambaran bagi semuanya yang sedang mengikuti tahap rekrutmen PT Pertamina Persero. Sebelum videonya lanjut, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan like dan komen agar kalian dapat mendukung saya untuk mencapai 100.000 subscriber dalam waktu dekat. Baik, langsung saja. Yang belum kenalin, saya Lediansa Saputra. Saya pekerja PT Pertamina Persero, masuk Pertamina pada tahun 2018 dan saat ini sedang ditugaskan di Regional Sumbangsel. Oke, saya ingin bercerita. Jadi teman-teman, kalau kita mengikuti proses seleksi PT Pertamina Persero, nanti setelah tahap akhir tahap akhir dari pendidikan itu ada yang namanya KKW. Oh iya, saya jelas dulu ya. Saya jelaskan terlebih dahulu biar kalian ada gambaran ya. Jadi ketika kalian setelah dinyatakan lulus menjadi calon pegawai PT Pertamina Persero, nanti kalian akan mengikuti serangkaian pendidikan. Baik itu pendidikan yang in class, di dalam kelas, maupun yang OJT atau di lokasi. Jadi nanti kalau saya kemarin itu setelah lulus, dinyatakan lulus mengikuti pendidikan di Jakarta kurang lebih selama 2 minggu, kemudian pendidikan lagi di Bogor, pendidikan bela negara ya, dilatih oleh TNI kurang lebih 11 hari, kemudian balik lagi ke Jakarta, ke PCU dan Kiai Maja. Setelah selesai dari sana baru kita pembagian tempat OJT. Nah, kebetulan saya ditempatkan di lokasi field terminal Lubuk Linggau, salah satu kota yang berada di perbatasan dengan Provinsi Bengkulu, paling ujung ya. Nah, jadi selama OJT di sana saya gambarkan, saya OJT di field terminal Lubuk Linggau itu pada bulan Februari. Kemudian pada akhir Maret atau awal April saya itu melaksanakan ujian KKW. Nah, apa itu KKW? Nah, di sini mungkin poinnya yang perlu teman-teman jelaskan, atau yang perlu saya jelaskan ya, dan agar teman-teman tahu semua secara detailnya seperti apa, biar ya kalian ada persiapan atau ada gambaran lah seperti apa nanti. Jadi KKW itu ialah kertas kerja wajib yang harus diselesaikan oleh seluruh calon karyawan PT Pertamina, khususnya rekrutmen ya. Tapi saya kurang tahu ya kalau untuk yang rekrutmen jalur pengalaman dengan yang jalur reguler seperti saya nggak tahu ada atau tidak ya. Yang jelas kalau saya jalur reguler dari atau jalur fresh graduate lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi setelah nanti ketika OJT kurang lebih dari Januari sampai Maret, kita bilang kurang lebih 3 bulan ya, kurang lebih 3 bulan kita akan disuruh untuk memecahkan sebuah masalah atau memberikan improvement di lokasi tersebut. Improvementnya itu tergantung atau sesuai kebutuhan di lokasi masing-masing. Kalau saya kemarin improve-nya itu yaitu berupa penambahan atau modifikasi jalur pipa agar mencegah kontaminasi. Nah, itu kalau saya kemarin yang saya angkat. Kebetulan kemarin, jadi dari Januari sampai Maret, kita mulai itu. Nanti kita pelajari proses bisnisnya seperti apa, kita pelajari kemudian letak TBBM dari ujung sampai ke ujung, bagaimana proses distribusinya, bagaimana kegiatannya, kita pelajari semuanya. Setelah selesai, baru ya mungkin di awal-awal saya lebih fokus ke bagaimana proses kerja supply distribusi, penerimaan dan penimbunan, kemudian distribusi di fuel terminal Lubuk Linggau.
Nah, kemudian pada saat minggu terakhir di bulan Januari, mulai saya coba memahami dan mempelajari apa sih yang bisa kita improve di sini. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman gak usah khawatir. Jadi KKW ini sama seperti kita kuliah pada umumnya. Jadi nanti di lokasi kita akan mendapatkan pembimbing dari pembimbing pekerja yang sudah senior, yang sudah berpengalaman di sana. Tentunya nanti kita bakal dapat pembimbing. Nah, kemudian nanti kita konsultasi kepada pembimbing kita, ya hampir sama seperti ya kita ujian, tugas akhir, skripsi, ya sama seperti itu, kita ada pembimbing. Nah, saya kemarin alhamdulillah syukur sekali dapat pembimbing yang ya enak banget lah, enak, komunikatif, kemudian ya dapat bekerja sama dengan baik lah. Saya juga dapat menyesuaikan dengan baik dan responnya juga baik ya. Saya kemarin dapat pembimbing Bapak Sigit ya, Bapak Sigit Suseno ya. Beliau ini dari Jawa. Kebetulan beliau ini mentor sekaligus pembimbing dan ya menurut saya the best lah Pak Sigit ya. Sampai sekarang saya tetap sekarang posisinya saya nggak satu tempat lagi ya sama beliau, tapi komunikasi tetap terjalan dan hubungan kami tetap baik ya, karena ya ada kedekatan emosional seperti itu. Nah, jadi lanjut ke cerita tentang KKW tadi. Jadi kita nanti ya, kalau saya kemarin itu saya konsultasi terkait pembimbing saya, bagaimana atau improvement apa yang akan kita lakukan. Jadi ada beberapa hal kemarin yang saya sampaikan, yang saya ajukan. Nah, yang disetujui yaitu terkait modifikasi jalur pipa tadi untuk mencegah kontaminasi. Karena memang ya untuk di lokasi saya kemarin, improvement tersebut ya sangat berguna sekali dan sangat diharapkan sekali ya teman-teman. Karena hal tersebut ya menjadi kunci dari seluruh kegiatan. Kalau produk BBM-nya terkontaminasi, tentunya kita tidak bisa menjual BBM-nya. Kebetulan kemarin sudah selesai. Alhamdulillah ya, prosesnya kita cari ya, kita bikin seperti biasa, ada template-nya seperti biasa, seperti kita bikin laporan skripsi sama aja. Nanti kita sampaikan apa improve-nya seperti apa, desainnya seperti apa, biayanya seperti apa, kita jelaskan secara detail hampir sama seperti skripsi maupun tugas akhir, sama persis ya. Kalau teman-teman yang kuliah otomatis sudah biasa untuk terkait membuat laporan-laporan seperti itu. Nah, cuman memang dalam pembuatan ini memang harus dapat dipertanggungjawabkan dan teman-teman harus sesuai target, karena memang kita nanti ketika OJT itu nanti disampaikan sama tim HC-nya bahwa bulan sekian tanggal sekian kita akan melaksanakan uji KKW. Jadi setelah bikin KKW tadi bukan begitu bikin terus dikumpul, tidak, sama sekali hampir sama seperti skripsi. Kita udah buat, udah selesai, nanti dipresentasikan di lokasi tempat kita OJT, sudah selesai, kemudian nanti kita akan mempresentasikan lagi ke kantor kantor regional ya. Kalau saya kemarin kantor regional di Palembang. Alhamdulillah semuanya peserta pada saat hari H dapat mempresentasikan KKW-nya dengan baik, dengan lancar, walaupun ada beberapa revisi yang jelas harus kita perbaiki. Nah, jangan berarti ketika kalian udah selesai KKW nggak ada revisi, masih tetap ada. Jadi memang nanti ketika kita sudah selesai mempresentasikan KKW tersebut, kita akan dinilai dan akan diberikan masukan oleh para juri. Para jurinya ini ialah tim pekerja yang sudah senior lah ya, sudah senior, akan melihat bagaimana kita mempresentasikan, akan mereview dan memberikan saran dan kritik. Ya, kalau memang ada beberapa hal yang perlu direvisi, kita harus cepat-cepat segera menyelesaikan, kemudian nanti laporan tersebut dikirim ke bagian terkait, seperti itu. Kalau sudah selesai dari uji KKW dan dapat revisi atau tidak, yang jelas kalau udah menyelesaikan uji KKW kalian udah tenang, karena setelah ujian KKW, udah menyelesaikan KKW dan ujian KKW, kalian akan diberikan waktu libur selama 2 minggu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi saya ingat sekali dulu
ketika pada tahun 2018 saya diterima di Pertamina mengikuti pendidikan ya teman-teman. Itu bulan November. Bulan November mulai berangkat ke Jakarta, kemudian pendidikan ke Bogor, balik lagi ke Jakarta, kemudian di Januari saya langsung berangkat ke Field Terminal Lubuk Linggau. Nah, pada saat dari November sampai dengan April, saya tuh nggak ada pulang sama sekali ke rumah, nggak ada yang pulang. Jadi semuanya full dari Jakarta mengikuti pendidikan sampai ke bulan April, nggak ada pulang ke rumah. Setelah selesai uji KKW baru kami seluruh peserta diizinkan untuk pulang ke rumah masing-masing selama 2 minggu. Nah, begitu udah selesai, terutama kalau udah KKW-nya udah selesai, udah finish, nggak ada revisi, itu walah, itu udah seneng banget, pasti udah tenang banget itu. Nggak ada hal-hal lagi lah ya. Kemudian setelah selesai uji KKW, libur 2 minggu, nanti kalian disuruh masuk kembali. Kalau saya kemarin itu ke kantor regional lagi, buat pengangkatan secara resmi menjadi karyawan PT Pertamina Persero. Ya, alhamdulillah kemarin seluruhnya kita ada orang 12 atau 13 ya kalau dari Sumbangsel ya. Alhamdulillah selesai UJT, penempatannya juga masih di wilayah Sumbangsel. Alhamdulillah, jadi masih rekrutmen Sumbangsel dan penempatan di Sumbangsel. Ya, sampai sekarang alhamdulillah masih di Sumbangsel ya. Nah, kebetulan kalau saya setelah pada saat UJT saya di Field Terminal Lubuk Linggau, kemudian penempatan kerja pertama juga tetap ditempatkan di Field Terminal Lubuk Linggau. Setelah saya bekerja kurang lebih 2 tahun, kemudian saya dipromosikan ke tempat yang sekarang di Field Terminal Jambi. Nah, seperti itu teman-teman ceritanya. Jadi untuk menjadi pekerja PT Pertamina Persero, setelah kalian selesai mengikuti proses seleksi, bukan langsung menjadi karyawan, tapi kalian wajib mengikuti pendidikan di dalam kelas ya, kemudian juga pendidikan bela negara, kemudian juga pendidikan di lapangan UJT. Setelah selesai UJT baru bikin KKW, atau pada saat UJT bikin KKW. Setelah bikin KKW sudah dipresentasikan, ternyata lulus semuanya, selesai, baru kalian akan diangkat menjadi karyawan PT Pertamina Persero. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin informasi ini dapat menjadi referensi dan dapat menjadi informasi tambahan kepada teman-teman semua yang sedang mengikuti proses seleksi dari calon karyawan PT Pertamina Persero. Oke, terima kasih teman-teman. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, cukup sekian videonya. Saya Ledian Sasaputra pamit. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.